Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama kami di channel kesayangan kita, tentunya channel STAB Mahaprasna Official. Di kesempatan pagi hari ini kami akan berbincang-bincang santai bersama Suhu Saptawirya. Amitovo Su, bagaimana kabarnya? luar biasa, hari ini luar biasa, kabarnya baik. Beliau salah satu dosen di STAB kita, tentunya STAB Mahaprasna, dan beliau mengemban atau tinggal di Cakung. Namanya apa Su tinggalnya? Saya tinggal di sebuah tempatnya kecil ya, kecil tapi indah menurut saya. Setia sih, masih setia baik saja Guru Waidurya, tepatnya di daerah Cakung. Pernah ke Ayon nggak? Pernah Su. Pernah ke Ayon. Nah, itu daerah situ, kalau kamu ke Ayon pasti kamu akan tahu tempat saya di situ daerahnya. Tahu ya? Tahu. Oke, baik. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang santai untuk mengenai pengalaman beliau waktu beliau menempuh studi di Taiwan ya. Kita langsung saja ya, kita bertanya kepada beliau apa sih pengalaman yang bagus di sana Su waktu kuliah di Taiwan. Baik, tentu gimana ya cara menjawabnya ini, tentu saya pikir saudara moderator juga pernah ke Taiwan juga sih. Tentu kalau kita mau belajar ke Taiwan itu butuh proses yang panjang kan. Pada saat itu tentu pertama kali saya memutuskan untuk kuliah di Taiwan itu banyak background yang kenapa saya mau kuliah di sana. Tentu itu ceritanya panjang. Ya, ceritanya panjang sekali, nggak diceritakan di sini, mungkin kalau diceritakan di sini nggak habis. Tentu bagaimana intinya pertama kali belajar ke Taiwan dengan tujuan saya ingin mengupgrade saya punya soft skill, kemampuan saya terutama dalam bahasa Mandarin. Ya kan, tentu pada saat itu saya berpikir saya tiap hari ikut sembahyang ke Wan ke tentunya dalam bahasa Mandarin kan. Saya kok nggak ngerti artinya ya. Artinya di situ terbesit dalam pikiran saya, bagaimana saya tahu apa yang saya baca, artinya itu tahu apa yang mau saya baca itu artinya apa, sehingga saya termotivasi untuk belajar ke Taiwan. Tentu dengan saya punya background, nggak ngerti Mandarin sama sekali, ke Taiwan itu, ngomong Mandarin Ichihua, nggak ngerti sama sekali itu apa itu. Pertama kali tentu butuh proses yang panjang, harus bikin paspor, bagaimana kita mengurus visa, tentu itu kalau boleh ngomong ya surat menyuratnya dulu dibantu salah satu adalah ketua kita ya, Suhu Duta Kesanti. Beliau bantu bikin suratnya, saya dibantu, terima kasih sama beliau membantu saya untuk bikin surat rekomendasi, tentu dalam bahasa Mandarin. Waktu itu saya benar-benar buta sih. Ya pertama kali ke sana ya nggak ngerti ngomong Mandarin apa ya, nggak ngerti. Nah, sebelum datang ke sana itu ada sempat belajar nggak Su? Atau ikut les untuk melatih Mandarinnya gitu Su? Gimana? Saya nggak pernah ya, nggak pernah untuk ikut les atau apa, tapi ya mungkin belajar sedikit-sedikit ya. Ya mungkin dulu waktu saya tinggal di satu wihara, saya ada, waktu itu saya ingat, saya waktu itu masih di Serang, wihara Serang ya. Saya itu ada nenek-nenek umurnya 70 tahun. Tiap pagi rajin datang ke wihara Tiam Hio. Setelah Tiam Hio dia datengin saya, Suhu mau nggak belajar Mandarin? Tiap pagi tuh datang nenek-nenek itu. Saya terima kasih sama beliau nih. Beliau sudah nggak di surga sih, beliau udah meninggal. Tiap pagi dia rajin, ini Suhu bacanya ini begini, bacanya banyak, tapi kan nggak karena kita kondisi ya, lingkungan kita tidak mendukung kita untuk ngomong bahasa Mandarin, ya cuman begitu aja.
Itu lama waktu masih saya jadi Samanera, lama sekali itu. Begitu. Berarti itu perlu proses panjang lah, Ya, Su, betul, ya. proses Nah, panjang. setelah belajar sama nenek-nenek ya, ape-ape atau nenek itu tadi. Nah, setelah itu sampai di Taiwan, di sana belajarnya itu langsung ke perguruan tinggi atau bagaimana, Su? Oh, tidak. Tentu saya datang ke sana pertama kali ya belajar bahasa dulu. Satu kelas itu namanya Fosheyan ya. Fosheyan kalau di tempat kita mungkin itu setingkat dengan diploma ya, diploma atau SMA, saya kurang paham. Pokoknya Fosheyan ya, diploma kalau nggak salah. Nah, tentu belajar dulu di sana setiap hari. Pokoknya hampir full 80% itu adalah pelajaran mengenai Mandarin. Dari pagi sampai kadang-kadang sampai malam. Itu belajar terus sama lause di sana. Lausenya ganti-ganti sih. Ada banyak lause. Selain itu juga kita diajarin basic Buddhism. Tentu itu dalam bahasa Mandarin ya. Karena bagaimana tujuannya kita dilatih, kita paham. Kita tahu bahasa-bahasa teknis dalam bahasa Mandarin. Tentu kita kan nggak punya basic di itu. Nah, itu pokoknya kurang lebih selama 1,5 tahun saya belajar bahasa di situ. Bahasa Mandarin walaupun ngomong belum lancar. Kemudian 1,5 tahun kemudian saya itu ikut tes masuk ke university. Kalau pakai bahasa Puxiaoxin Tongguo lah. Apa itu? Nggak hati-hati masuk ke dalam nominasi hingga masuk ke TASE. Jadi mulai disitulah. Nah, ini ada sedikit perbedaannya antara di university dengan di Fosheyan. Kalau di Fosheyan kan hanya bahasa saja, ya mungkin kemampuan bahasa saya ya nggak bagus, sehingga pada saat di TASE ya agak sedikit ada kesulitan karena pemahaman bahasa Mandarin kan kurang gitu. Nah, di waktu di Fosheyan itu belajarnya itu hanya awalan untuk mengenal Mandarin atau bahasa Mandarin atau percakapan biasa saja, atau ada pelajaran yang lain, Su? Misalkan contohnya nih, kalau kayak di sini itu ada Sutta, Winaya dan sebagainya. Itu di sana dipelajarin atau tidak, Su? Oh, kalau di Fosheyan ya, kita bicara Fosheyan zaman saya. Iya, Mungkin kita beda, di Fosheyan dulu ya. Beda dengan kalau zamannya, untuk Tasik nanti dulu lah ya. Ini Fosheyan dulu. Zamannya suhu duta ganda mungkin agak berbeda dengan zaman saya. Zaman saya pada saat itu hampir 80% itu Mandarin semua ya. Pelajaran yang contoh Sutta itu kayaknya satu. Contoh Sitigarbha Sutra, terus Vajracandika Sutra itu diajarin. Tapi untuk basic Buddhism itu Foshe, Chichu, itu dasar-dasar pokok-pokok dasar agama Buddha itu diajarin. Tapi hampir ya ada pelajaran komputer, ada pelajaran bahasa Inggris, tapi semuanya itu pakai bahasa Mandarin, ya nggak ada bahasa Indonesia. Kadang satu kelas itu ya ada yang orang dari Indonesia juga sih. Ya waktu itu saya satu kelas dengan Suhu Duta Prasnya, Suhu Duta Upaditi, itu satu kelas kita. Ya kadang-kadang ya dosennya ngomong apa ya kita nggak ngerti. Kadang-kadang kita protes nih ya. Protes dengan dosennya, kita ngomong sama mahasiswa nih ya. Wah, ngomong bahasa Mandarin kan sama-sama dengan di situ kan banyak. Satu kelas ada suhu dari Vietnam juga. Kita ngomong sama suhu dari Vietnam nyambung. Bisa ngerti gitu. Tapi pada saat kita ngomong dengan dosennya ngajar apa? Dosen kok nggak ngerti. Sampai saya protes waktu itu. Kenapa kok Lawase nggak ngerti ngomong saya ngomong sama teman saja bisa? Mereka ketawa, ya mungkin sama-sama orang ngomong sama orang yang ngerti, jadi nyambung gitu. Tapi kalau ngomong sama dosen, kadang dosennya ngomong apa nggak ngerti. Itu pengalaman saya waktu di Fosheyan itu, ada pengalaman seperti itu. Bahkan kalau dengar cerita itu belajar Pepemovo itu, ada salah satu suhu kita ya, saya nggak mau sebut. Itu sampai diajari sama dosennya, Pepemovo, dia nggak bisa sampai itu ditarik-tarik mulutnya, gini, gitu, sampai ditarik-tarik begitu. Iya. Itu karena memang ya benar-benar pada saat di Fosheyan kita dididik dan dilatih supaya kita memiliki kemampuan belajar bahasa. Bisa satu ngomong, conversation, kita bisa percakapan sehari-hari. Yang kedua pemahaman.
pemahaman apa itu arti dari, karena bahasa Mandarin kan itu per huruf. Nah, itu setiap huruf itu artinya beda. Nah, kemudian bukan hanya pemahaman, yang ketiga kita harus mengerti bagaimana menulis karakter itu. Kadang satu karakter itu terdiri banyak goresan, itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia kita kan A, B, C, D, kan di sana nggak ada. Kita harus per hurufnya huruf kanji, begitu kita harus belajar nulis juga, begitu. Nah, tadi Su mengatakan belajar nulis, ya kan? Nah, di sana waktu 1 tahun nih sebelum masuk ke Tasiknya atau ke perguruan tingginya atau universitinya. Nah, dari 1 tahun ini Suhu itu kelemahannya itu atau tantangannya bagaimana, Su? Tantangannya adalah pada saat berbicara. Saat berbicara kenapa? Mungkin menurut kita ngomong itu sudah fasih, udah pas lah, menpiocun. Tapi bagi orang Taiwan sendiri atau dosen-dosennya enggak. Salah. Kamu ngomongnya nggak piocun, kamu nggak bener ngomongnya. Begitu. Itu tantangan. Tantangannya itu. Yang kedua tantangannya adalah kadang kita kan ada satu kelas kita kan orang Indonesia. Saya kadang-kadang karena kondisi kita ngomong bahasa Indonesia, gitu ya. Kadang ngomongnya ya ada campur bahasa Jawa. Jadi kadang-kadang logatnya ya logat bahasa Jawa. Begitu. Itu tantangan. Tapi yang pertama adalah ngomong. Kalau nulis pada saat itu saya nggak mengalami kesulitan. Nulis kan kayak orang gambar. Iya. Lebih gampang, kita lihat, kita nulis, kita nyontoh. Tapi kalau ngomong kan susah. Beda dengan kita bahasa Indonesia A ya dia omongnya A. Kalau di bahasa Mandarin kan enggak, dia ada 4 nada. A. Kan begitu, ada 4 nada itu. Nah, itu yang kadang-kadang kita susah. Kadang kita ngomongnya tulisannya sama, ngomongnya sama, artinya bisa berbeda. Benar. Ma itu kan berbeda sekali, artinya bisa berbeda sekali. Nah, itu kesulitan yang saya alami di sana. Sama mungkin kadang-kadang ngobrol dengan orang Indonesia itu yang akan sangat mengganggu. Kenapa? Kita datang ke Taiwan, kita belajar ngomong bahasa Mandarin, di sana ketemu sama teman-teman kita orang Indonesia, kadang ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi itu agak sedikit mengganggu. Tapi tantangan yang pertama adalah ucapan, pelafalan itu yang sangat penting sekali. Berarti boleh minum saya? Silakan, Su. Berarti di sana itu mahasiswanya itu untuk khusus Foseyen ya, itu semuanya Sangha atau boleh atau umat awam gitu? Oh, baik ya. Pada saat saya di sana ya, kayaknya umat awam bisa ikut. Ya tetap dia pakai ya apa itu ya, pakai haijing, kan kita di sana ada aturan sehingga pada saat di Foseyen umat awam juga boleh ikut belajar. Terutama itu kalau untuk orang-orang lokal Taiwan sendiri, kayaknya untuk orang negeri saya belum pernah ketemu sih. Tapi biasanya setahu saya di sana aturannya boleh, umat awam juga boleh, tapi harus ikut aturan di sana gitu. Dan biasanya mereka setelah di Foseyen walaupun dia umat awam, nanti tiba-tiba dia bisa cukcia juga. Ujung-ujungnya ke arah situ, karena memang kita di sana ya untuk Sangha sih. Makanya dikatakan Jingjue Foseyen. Jingjue Foseyen itu Jingjue itu Sangha. Begitu. Sangha itu college kan begitu. Nah, di sana itu hanya belajar saja atau ada pekerjaan lain, Su? Misalnya kan kalau kita kan di Mahaprasna kan ada namanya asrama gitu kan, Su. Nah, di asrama itu kan kayak ada piket dan sebagainya. Nah, di sana ada juga seperti itu atau tidak, Su? Oh, tentu ada dong. Itu namanya kegiatan kita tinggal di sebuah wihara, asrama. Di sana punya sebuah regulasi, sebuah aturan, ya tentu sama kayak asrama. Biasanya kita itu pagi bangun jam 4, paling lambat jam 4:30 lah. Kita ada bangun tuh tapan, dipukul tok, tok, tok. Itu artinya suruh bangun ya. Bangun di situ kita baris. Oh, kayak tentara, bener kayak tentara, pernah lihat tentara nggak? Iya. Baris. Ya, seperti itu kayak tentara, kita harus baris, rapi gitu. Nah, barisannya sudah rapi, baru boleh masuk ke aula altar. Itu sembahyang pagi. Pagi jam 5 kita sudah ada ritual pagi morning chanting itu, baca Leng Yenco, itu bareng, rapi gitu jalan. Kalau satu kelompoknya belum rapi, biasanya kan nggak boleh jalan itu, di situ rapi. Nah, pagi setelah sembahyang pagi, Cawake itu
kita ada biasanya olahraga. Wah, menggerakkan badan itu kayak mungkin kalau dilihat kita nih, wah orang-orang Indonesia ngeliat itu kayak silat. Itu memang bener kayak silat itu. Diajarin, wah Nah, gerakannya. kalau olahraga itu dinamakan apa sih? Disebut apa sih? Lupa, saya udah lupa ya. Namanya apa lupa udah. Wah, Intung bukan ah sih? iya intung ya, betul intung itu. Intung. Ya, ada itu intung banyak itu satu ya semuanya itu. Satu asrama ada 100 orang kumpul jadi satu, ada instrukturnya, kita ya kayak orang silat begitu. Begitu. Nah, habis selesai itu biasanya sarapan pagi. Habis selesai sarapan pagi, kita ada bagian tertentu kita piket. Ya piket. Oh, nyapu lah, bersihin toilet lah, itu semuanya dibagi-bagi per sangga ya. Oh, kamu bagiannya sebelah sini, bersihkan ini, cabut rumput dan sebagainya. Habis selesai itu ya jam berapa itu ya? Kalau nggak salah jam 8-an ya jam 8 ya. kalau nggak salah itu jam 8 kita udah mulai masuk kelas. Masuk kelas, dari situ belajar. Yang university dia ke university, yang Fosean sendiri begitu. Setelah selesai ya jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 11.30 kita ada makan siang. Makan siang, setelah makan siang biasanya siusi ada istirahat, habis itu mulai masuk kelas lagi. Jam berapa itu? 14.30 kalau nggak salah ya. 14.30 kita masuk kelas lagi sampai jam 16.30. Nah, setelah itu 16.30 udah itu biasanya kita free. Ada yang jatahnya dia ke mana itu? Ke dapur untuk motong sayur, untuk masak besok pagi. Ada kalau saya dulu, saya biasanya kebanyakan saya bantu di ladang, tanam sayur. Ada juga seperti itu? Ya ada, tanam sayur, tanam padi, tanam jagung, banyak. Tanam apa itu? Banyak lah, kol. Apalagi pada saat itu saya ingat ya, pengalaman saya pertama itu dengan ketua STB kita ya. Wah, beliau luar biasa di sana. Ibaratnya beliau pendobrak jadi apa itu? Oh, berarti ya bisa dikatakan beliau itu mengawali lah. Ya, mengawali. Nah, di sana beliau luar biasa. Dan orang Indonesia terkenalnya apa? Rajin pergi ke ladang, bantu untuk nanam sayur. Banyak sayuran tuh macam-macam, nanam cabai dan banyak sekali. Saya ingat waktu pada saat itu musim dingin. Waduh, dingin banget kan, orang-orang suhu dari Vietnam, beliau kan mungkin dalam tanda kutip beliau nggak mau untuk ke ladang. Kita nggak apa-apa, kita orang Indonesia ya mungkin basicnya bapak kita petani jadi datang ke sana ya kita nggak apa-apa kita ke ladang. Wah, waktu itu saya musim dingin pakai apa itu jaket dingin ya ke ladang jam 5 pagi nyabut rumput, nanam kol itu sama ketua kita itu. Beliau luar biasa beliau. Berarti Begitu. itu boleh ya Su? Apa itu namanya kan tadi Su mengatakan jam 5 pagi kan tadinya kan ada yang sembahyang pagi. Iya. Itu boleh ke ladang dulu atau memang setelah sore atau bagaimana Su? Oh, itu biasanya yang memang itu ada kompensasi bagi mahasiswa dia fasin ya. Fasin itu bahasa Indonesia sukarela mau ke ladang itu boleh, ada kompensasi dari kepala sekolah di sana, ya udah nggak apa-apa kamu bantu di sana. Biasanya begitu, tidak harus sore setelah pelajaran selesai, tidak. Bahkan kadang-kadang kita mungkin dengan kameramen ini juga kita punya pengalaman yang luar biasa di sana. Benar. Di sana banyak bersihin tembok itu pakai apa itu disemprot lah, pakai air lah. Banyak sekali pengalaman nyabut rumput, banyak sekali. Itu sebuah kegiatan yang luar biasa sekali ya, mungkin kita bisa terapkan di tempat kita juga di sini, begitu. Iya benar Su. Terus tadi kan sudah bercerita tentang Fosean nih. Setelah Su mengatakan 1 tahun belajar di Fosean. 1 tahun setengah. Oh, 1 tahun setengah belajar di Fosean. Nah habis itu mendaftar ke universitinya. Nah ada kendala nggak Su untuk di universitinya? Saya pikir yang untuk university next time ya, karena itu panjang juga ya. Oh, panjang. Oke. Next time yang intinya kita hari ini kita berbicara pengalaman di Fosean dulu ya. Oke, baik. Nah, nanti kalau dibicarakan hari ini habis. Oke. Kita nggak ada cerita lagi untuk iya, next bener, podcast selanjutnya. Saya pikir begitu ya. Yang intinya ya dengan satu pengalaman saya di sana, bagaimana
ini untuk memotivasi adik-adik kita ya, adik-adik kita. Kita harus apa namanya memohon kepada Suhu juga yang sudah apa namanya masuk ke university agar bisa memotivasi nih sesiungti kami ya, dan murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa yang saat ini ya, khususnya di STAB Mahaprasna dan teman-teman semuanya yang melihat apa namanya hari ini berbincang-bincang ini bisa termotivasi, biar semangat untuk belajar gitu. Baik. Saya menggunakan satu pepatah begini ya, dalam bahasa Mandarin ya. Tian sang wu nan si, zi ba you xing ren. Saya ulang lagi ya. Tian xia wu nan shi, zi ba you xing ren. Maksudnya apa? Di dunia ini ya, di langit dan bumi tidak ada yang sulit bagi orang yang memiliki sebuah keyakinan. Artinya apa? Bagi adik-adik yang termotivasi, yang memiliki keinginan untuk meningkatkan, mengupgrade skillnya, terutama dalam bidang language bahasa Mandarin, mulailah dari sekarang. Apalagi di kampus kita ya, STAB kita itu ada satu mata kuliah yang mungkin di tempat lain tidak ada, yaitu bahasa Mandarin. Belajarlah di situ, ini satu basic yang luar biasa. Di kampus kita ada pelajaran Mandarin. Ini gunakan kesempatan yang baik ini untuk belajar, itu sebagai fondasi Anda jika Anda memiliki keinginan untuk belajar ke Taiwan. Saya yakin kalau Anda memiliki sebuah kemampuan dan keyakinan, di langit dan bumi tidak ada hal yang susah. Begitu. Ya, mungkin itu ya. Motivasi dari saya. Terima kasih Su atas waktunya untuk berbincang-bincang santai ya untuk pagi hari ini. Oke, para penonton semuanya, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan perbincangan kita, pengalaman Suhu Saptawirya yang akan datang. Jangan lupa tonton, like, subscribe, dan share. Terima kasih, selamat pagi, Omitofo. Omitofo. Terima kasih Su, Omitofo.